Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Jufar Sidki, dengan nomor induk mahasiswa 1903211000049 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai program penyuluhan tentang pengendalian lalat buah pada tanaman mangga gedong gincu sebagai tugas dari mata kuliah penyuluhan pertanian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rum. Langsung saja agenda yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada komoditas mangga gedong gincu. Yang kedua yaitu sistem usaha tani mangga gedong gincu. Yang ketiga yaitu permasalahan komoditas mangga gedong gincu. Yang keempat yaitu pengendalian lalat buah pada komoditas mangga gedong gincu. Langsung saja ke agenda yang pertama yaitu komoditas mangga gedong gincu. Komoditas mangga gedong gincu. Mangga gedong gincu merupakan mangga jenis mangga gedong yang dipanen pada saat tingkat kematangan pohon sudah di atas 70%. Hal ini bertujuan agar warna gincu atau warna merah kuning-kuningan pada mangga tersebut keluar. Oleh karena itu, yang dihasilkan bukanlah mangga gedong biasa yang memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah dari mangga gedong gincu. Karena mangga gedong biasa tidak terlihat cantik seperti mangga gedong gincu, yang membuat nilai ekonomisnya berbeda dengan mangga gedong gincu. Terdapat juga perbedaan waktu panen mangga gedong biasa dengan mangga gedong gincu. Biasanya sekitar 10-15 hari. Lanjut ke sejarah mangga gedong gincu. Mangga gedong gincu ada di Cirebon berawal dari pedagang India yang datang lalu berdagang dan membawa benih mangga ke daerah Cirebon. Kemudian benih tersebut ditanam di sekitar keraton dan juga di rumah-rumah gedong. Rumah-rumah gedong itu rumah-rumah yang besar atau rumah yang biasa dimiliki oleh orang-orang yang dulu kaya. Oleh karena itu, nama mangga tersebut dinamakan mangga gedong. Dan istilah mangga gedong gincu sendiri baru ada setelah adanya sistem panen mangga matang pohon dari orang Majalengka. Lalu, baru pada tahun 2000 ada program mangga gedong gincu penanaman yang diperuntukkan untuk masyarakat yang dibiayai oleh pemerintah Jepang dengan pemberian rata-rata 35 bibit per petaninya. Dan pada tahun 2005, pohon mangga mulai produktif. Saat itu juga, mulailah ada standar operasional prosedur atau SOP untuk pemeliharaan mangga gedong gincu yang baik. Masyarakat petani yang menanam pohon mangga gedong gincu juga diberi pengetahuan mengenai Good Agricultural Practice atau GAP hingga Good Handling Practice atau HAP untuk hasil mangga gedong gincu yang berkualitas baik. Karena pada tahun tersebut juga promosi-promosi mangga gedong gincu rajin dilakukan oleh pemerintah lewat pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan atau P2HP. Promosi tersebut tidak hanya dalam negeri tapi juga sampai ke luar negeri ke daerah Timur Tengah dan Asia. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik mangga gedong gincu. Karakteristik mangga gedong gincu yaitu dapat dilihat dari segi ukuran, bentuk, warna, dan tekstur daging buah mangga gedong gincunya. Namun, karakteristik
Mangga Gedong Gincu memiliki perbedaan di setiap daerah sentra produksinya. Contohnya, untuk di daerah Cirebon memiliki karakteristik dengan bentuk mangga yang oval, ukurannya sedang, warna mangga merah, daging buah medium dan agak tebal, aromanya harum dan rasanya manis. Sedangkan untuk karakteristik mangga di Indramayu, yaitu mempunyai bentuk yang bulat, berukuran kecil, warna merah yang kuat, aromanya harum, buahnya keras dan tipis, dan rasanya yang sangat manis. Dan untuk karakteristik mangga Gedong Gincu asal Majalengka, ukurannya besar dan lebih pipih, warna merah kekuningan, daging buah tebal dan lembut, aroma sedang, dan rasa yang kurang manis. Komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon. Mangga Gedong Gincu menjadi salah satu komoditas unggulan di daerah Kabupaten Cirebon. Hal ini dibuktikan dengan data BPS yang menunjukkan produksi buah mangga termasuk yang tertinggi di antara buah yang lainnya. Produksi mangga dari tiap periodenya sangat tinggi di Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2017, produksi mangga bisa mencapai 391.522 ton. Dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan hingga mencapai 554.767 ton. Dan pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 467.971 ton. Lanjut ke sistem usaha tani mangga Gedong Gincu. Yang pertama yaitu jenis lahan. Lahan yang biasanya dipakai untuk usaha tani mangga Gedong Gincu yaitu lahan kering. Namun, biasanya ada juga yang membudidayakannya di lahan sawah. Menurut Sulistiowati dan Nata Wijaya pada tahun 2016 menyatakan bahwa sistem tanam mangga di Jawa Barat sebesar 53% memakai sistem tanam polikultur yang berarti ditanam dengan komoditas lain. Lalu, untuk sistem tanam monokultur sebesar 47%. Dan status lahan dalam usaha tani mangga, mayoritas pemilik lahannya sendiri. Sisanya yaitu penyewa lahan dan juga dengan sistem bagi hasil. Dan untuk pemeliharaannya dalam sistem usaha tani mangga Gedong Gincu yaitu terdiri dari pemangkasan, pemupukan, penyiangan, pengairan, penjarangan buah, pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Lalu, pemanenan. Proses panen mangga Gedong Gincu masih dilakukan secara tradisional oleh para petani. Bantuan teknologi hanya ada saat mangga jika ingin diekspor ke luar negeri dengan menggunakan hot water treatment. Dan untuk pasca panen, penanganan pasca panen dari mangga Gedong Gincu terdiri dari sortasi yang biasanya untuk memisahkan mana mangga yang layak dan yang tidak layak, dan grading atau pengkelasan yang menggrade kelas-kelas mangga seperti grade A dengan berat 300 sampai dengan 350 gram per buah, grade B 250 sampai 300 gram per buah, grade C dari 200 sampai 250 gram per buah. Dari grade sendiri ini akan berpengaruh terhadap harga jual dan pemasaran. Biasanya untuk grade A itu harga jualnya bisa lebih tinggi dan pemasarannya biasanya ditujukan ke supermarket ataupun pasaran ekspor. Dan untuk grade B dan C biasanya harga jualnya lebih murah dan pemasarannya biasanya dijual oleh para pedagang-pedagang tradisional di pasar ataupun pedagang di pinggiran jalan sehingga harganya pun masih tergolong murah. Lanjut ke permasalahan komoditas mangga Gedong Gincu. Dalam budidaya mangga terdapat suatu permasalahan dalam proses pemeliharaannya. Salah satu kendala yang paling berpengaruh yaitu adanya serangan organisme pengganggu tanaman, OPT, salah satunya lalat buah. Walaupun bisa diatasi dengan pemakaian pestisida dan alat perangkap, tapi itu memberikan efek terhadap penjualannya. Pemakaian pestisida akan berpengaruh terhadap penjualan, terutama jika ingin diekspor ke luar negeri, karena biasanya pasaran luar ingin produk dari pertanian yang organik. Lalu, jika memakai alat perangkap, biasanya diterapkan jika sudah adanya tanda-tanda serangan lalat buah. Hal ini menyebabkan penjualan mangga yang akan susah karena sudah adanya bekas serangan lalat buah. Lalat buah sendiri adalah serangga yang sering menyerang buah mangga yang telah matang. Warna tubuhnya hitam atau merah ataupun kuning. Nantinya, lalat akan terbang mencari buah yang sudah matang.
Lalu lalat akan menusuk kulit buah dan meletakkan telur ke dalam daging buah, sehingga telur-telur tersebut nantinya akan menjadi ulat-ulat ketika menetas. Gejala awal pada tanaman mangga yang terserang yaitu lalat buah biasanya meninggalkan noda atau titik bekas tusukan ovipositor pada kulit buah saat meletakkan telurnya. Gangguan selanjutnya yaitu telur yang menetas di dalam buah akan menyebabkan noda-noda berkembang menjadi bercak coklat di sekitar titik tersebut, sehingga larva dalam telur akan memakan daging buah di dalamnya dan membuat buah mangga tersebut busuk. Lanjut ke pengendalian lalat buah pada komoditas mangga gedong gincu. Yang pertama yaitu melalui pengasapan di sekitar pohon dengan memberikan jerami untuk mengusir lalatnya. Hal ini tidak hanya harus dilakukan sekali, namun harus dijadwalkan hingga sebelum 1-2 minggu sebelum panen. Lalu pembungkusan buah saat masih muda dengan plastik, kertas koran, ataupun daun pisang. Dan yang ketiga yaitu mengkarantina wilayah kebun dan tidak memasukkan buah yang terserang ke dalam wilayah tersebut. Yang keempat yaitu pemanfaatan selasih di sekitar kebun sebagai mengganti dari atraktan kimia yang dapat merangkap lalat karena dari selasih sendiri ini terbukti lebih kuat menarik dari lalat buah sendiri. Dan yang kelima yaitu membersihkan dan mengumpulkan buah yang tersang dan jatuh dalam kebun lalu dibakar dan dikubur dari 60-70 cm dalam tanah agar tidak adanya lalat buah lagi yang datang ke kebun. Yang terakhir yaitu melalui pencacahan tanah di bawah tajuk pohon yang agak dalam dan merata agar pupa dari lalat tersebut dapat terkena sinar matahari dan mati. Ya, terima kasih. Sekian presentasi mengenai program penyuluhan tentang pengendalian lalat buah pada tanaman mangga gedong gincu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata atau tingkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.